Pada masa persidangan ini, pemerintah dan DPR RI melakukan pembahasan dan persetujuan atas rencana efisiensi APBN tahun anggaran 2025. DPR RI mengapresiasi upaya pemerintah tersebut agar dapat sungguh-sungguh menggunakan uang rakyat bagi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah sudah seharusnya melakukan upaya terbaik dalam membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih sejahtera, mudah, dan tentram. Upaya pemerintah melakukan efisiensi APBN merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah sebagai pelaksanaan atas amanat Undang-Undang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Oleh karena itu, efisiensi APBN merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan undang-undang. Kehidupan berdemokrasi kita pada saat ini telah menempatkan rakyat sebagai subjek dari kebijakan publik yang dibuat oleh negara. Oleh karena itu, negara dalam mengambil kebijakan publik harus mawas diri, mendengarkan aspirasi rakyat, dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara harus hadir dalam melindungi rakyat, mencerdaskan hidup rakyat, dan mensejahterakan rakyat. Bagi rakyat yang membutuhkan kehadiran negara dalam menyelesaikan urusan hidupnya, menunggu satu hari saja akan terasa sangat lama. Tetapi bagi kita, DPR RI dan pemerintah, terkadang membahas masalah rakyat dan mencari solusinya seringkali bisa berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Maka dari itu, marilah menjadi komitmen kita bersama untuk dapat merespon secara cepat dan tepat setiap keluhan masalah rakyat, permasalahan lapangan pekerjaan, masalah sekolah, masalah layanan rumah sakit, masalah petani nelayan, dan lain sebagainya. Negara harus hadir tanpa menunggu rakyat memviralkan dan menuntut kehadiran negara. Bertindak cepat tidak berarti kita mengabaikan tata kelola yang baik. Kita harus bertindak cepat secara terukur dan taat pada prinsip-prinsip yang berintegritas. Niat baik saja tidak cukup dalam membuat kebijakan publik, diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan kewenangannya. Kita harus membangun budaya kerja, membiasakan yang benar dan bukannya malah membenarkan yang biasa. Sidang Dewan yang terhormat, DPR RI bersama dengan pemerintah telah menyetujui 3 rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang dan akan melanjutkan proses pembahasan terhadap 7 rancangan undang-undang yang saat ini masih berada dalam tahap pembicaraan tingkat 1, di mana 6 diantaranya merupakan rancangan undang-undang carry over dari periode sebelumnya. Pada masa persidangan ini, DPR RI juga telah menyetujui 12 rancangan undang-undang usul inisiatif DPR RI. Salah satu indikator bagi rakyat dalam menilai kinerja DPR RI adalah dalam menjalankan fungsi legislasi. Pembentukan undang-undang harus dilakukan bersama-sama antara DPR RI dan pemerintah. Oleh karena itu, pencapaian kinerja dalam hal legislasi merupakan komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah. Kinerja legislasi merupakan tanggung jawab bersama antara DPR RI dan pemerintah. Masa persidangan 2 ini, fungsi anggaran DPR RI diarahkan pada pembahasan efisiensi APBN tahun anggaran 2025. DPR RI melalui komisi-komisi terkait telah melaksanakan berbagai rapat kerja dengan mitra kerja untuk memberikan persetujuan efisiensi anggaran kementerian lembaga. DPR RI menekankan pentingnya kebijakan efisiensi ini dapat berjalan dan kepentingan rakyat tetap dapat dipenuhi. DPR RI akan terus mengawal dan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2025, khususnya terkait dengan pelaksanaan efisiensi dan penajaman program di kementerian lembaga. Sidang Dewan yang terhormat, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI telah memberikan perhatian pada berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat, antara lain penanganan bencana hidrometeorologi, banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah. Kesiapan pemerintah dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri, terutama stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan serta pasokan BBM.
permasalahan ketidaksesuaian volume dan harga minyak kita. Kesiapan pemenuhan standar pelayanan minimum jalan tol untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan tol menjelang mudik lebaran. Perubahan jadwal pengangkatan CPNS dan P3K. Persiapan KPU dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang. Penanganan masalah tata kelola pengadaan dan kualitas BBM. Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Permasalahan pemutusan hubungan kerja termasuk pemenuhan hak-hak karyawan yang terkena dampak PHK. Kesiapan pemerintah dalam penyelenggaraan program pemeriksaan kesehatan gratis. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kesiapan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun 2025 dan evaluasi penerapan sistem inti administrasi perpajakan. DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan telah melakukan rapat-rapat bersama mitra kerja untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap rekomendasi dari setiap rapat kerja dengan DPR RI. Tindak lanjut yang dijalankan pemerintah menunjukkan komitmen kenegaraan dalam hubungan legislatif dan eksekutif. Pada masa persidangan ini, DPR RI telah membentuk tim pengawas, yaitu Tim Pengawas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Tim Pengawas Penanganan Bencana. Tim pengawas tersebut diharapkan dapat lebih intensif dalam mempercepat tindak lanjut yang diperlukan. DPR RI juga telah memberikan persetujuan, pertimbangan, konsultasi dalam pengangkatan dan atau pemilihan dan penetapan pejabat publik dan non-pejabat publik, antara lain pimpinan KPK masa jabatan tahun 2024-2029, calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara sahabat untuk Indonesia, dan pewarganegaraan terhadap 6 orang atlet sepak bola. Sidang Dewan yang terhormat, DPR RI dalam menjalankan fungsi diplomasi telah menghadiri berbagai sidang parlemen di forum global. Pada masa sidang ini, delegasi DPR RI menghadiri pertemuan ASEAN Parliamentary Assembly APA di Baku. Selain kegiatan multilateral tersebut, Parlemen DPR RI juga melakukan pertemuan bilateral melalui kunjungan duta besar dan delegasi negara sahabat seperti Iran, Rumania, Polandia, Bosnia dan Herzegovina, Australia, Belarus, Kuba, Singapura, Palestina, Rusia, Guatemala, Filipina, Mongolia, Georgia, Yordania, Kazakhstan, Romania, Turki, dan Vietnam. DPR RI melalui Badan Kerjasama Antar Parlemen telah meresmikan pembentukan 102 grup kerjasama bilateral dengan parlemen negara-negara sahabat untuk periode 2024-2029 pada tanggal 30 Januari 2025. DPR RI juga telah mempersiapkan penyelenggaraan sidang internasional yaitu Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States yang akan diselenggarakan pada bulan Mei 2025 di Jakarta. Peran dan kerjasama DPR RI dalam berbagai forum internasional tersebut diharapkan dapat ikut memperkuat politik luar negeri Indonesia dalam menjaga kepentingan nasional. Sidang Dewan yang terhormat, saatnya kita akan menjalankan masa reses. Masa reses adalah masa anggota DPR RI melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR RI, untuk melaksanakan kunjungan kerja di masyarakat pada dapilnya masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.